Selamat siang, perkenalkan nama saya Tobi Bintario Amnesi dengan NIM D1012181017, di mana pada kesempatan pada siang hari ini saya akan mempresentasikan seminar outline saya yang berjudul Analisis Kinerja Jaringan Jalan Imam Bonjol Adis Cipto Jalan Tanjung Raya 2 terhadap perencanaan pembangunan jembatan paralel Kapuas 1 di Kota Pontianak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, Ibu Dr. Elsa Trimukti, STMT. Dosen pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Said Pasalim, STMT. Dosen penguji utama saya, Bapak Heri Aswansah, STMT IPM. Dan dosen penguji kedua saya, Ibu S. Nuraili Kadarini, STMT IPM. Bahasan pada presentasi ini yaitu ada 3. Pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, merupakan kawasan pusat perdagangan, perkantoran, dan pendidikan. Demikian pula dengan pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya mengakibatkan kebutuhan akan transportasi menjadi meningkat. Situasi ini menyebabkan rasa aman, nyaman, dan lancar, dan efisien dalam pergerakan lalu lintas akan sulit diwujudkan jika tidak diimbangi dengan sarana transportasi yang baik. Masalah transportasi perkotaan saat ini sudah merupakan masalah utama yang sulit dipecahkan di kota-kota besar. Kemacetan lalu lintas yang terjadi sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk. Aktivitas lalu lintas pada Jalan Adis Cipto, Imam Bonjol, dan Tanjung Raya 2 jadi lonjakan pesat sejak berlakunya keputusan penutupan jembatan Kapuas 1 tidak boleh lagi digunakan oleh kendaraan roda 6 atau lebih sejak Oktober 2013. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Pontianak berencana membangun jembatan paralel Kapuas 1 untuk memaksimalkan fungsi dari jembatan yang ada saat ini. Rencana pembangunan jembatan paralel Kapuas 1 akan berdekatan dengan jembatan sekarang. Dari permasalahan kemacetan dan rencana pembangunan jembatan paralel Kapuas 1, perlu dilakukan analisis kinerja jaringan Jalan Imam Bonjol, Jalan Adis Cipto, dan Jalan Tanjung Raya 2 dengan kondisi sekarang dan kondisi pada saat jembatan paralel Kapuas 1 sudah dibangun. Analisis kinerja jaringan jalan Imam Bonjol, Adis Cipto, dan Tanjung Raya 2 ini akan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi PPT Visum. Rumusan masalah. Pertama, mengetahui bagaimana kondisi geometrik jaringan jalan Imam Bonjol, Adis Cipto, dan Tanjung Raya 2. Kedua, bagaimana kerja jaringan jalan Imam Bonjol, jalan Imam Bonjol, Jalan Adis Cipto, Jalan Tanjung Raya 2 pada kondisi sekarang. Yang ketiga, bagaimana kinerja jaringan jalan Imam Bonjol, Jalan Adis Cipto, dan Jalan Tanjung Raya 2 pada saat jembatan paralel Kapuas 1 sudah dibangun. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan pertama, mendapatkan tingkat kinerja jaringan jalan Imam Bonjol, Jalan Adis Cipto, dan Jalan Tanjung Raya 2 pada kondisi sekarang. Yang kedua, mendapatkan tingkat kinerja jaringan jalan Imam Bonjol, Jalan Adis Cipto, dan Jalan Tanjung Raya 2 pada saat jembatan paralel Kapuas 1 sudah dibangun. Manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan oleh pihak terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan lalu lintas di ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Adis Cipto, dan Jalan Tanjung Raya 2, dan memberikan solusi bagi permasalahan lalu lintas di Kota Pontianak. Pembatasan masalah. Penelitian dilakukan hanya pada ruas Jalan Imam Bonjol, Adis Cipto, dan Jalan Tanjung Raya 2. Perhitungan analisis kinerja jaringan jalan menggunakan aplikasi PPT Visum, modelan makro. Menghitung kapasitas dan derajat kejenuhan jalan menggunakan NKJI 1997. Pemilihan zona untuk modelan makro disesuaikan dengan kebutuhan, yakni 23 zona, yang dibagi dalam 6 kategori: internal kelurahan Pontianak Selatan, internal kelurahan Pontianak Tenggara, internal kelurahan Pontianak Timur, internal kecamatan Pontianak, simpul transportasi, dan eksternal. Data primer berupa geometrik jalan, volume lalu lintas, kecepatan kendaraan. Data sekunder berupa peta lokasi, jumlah penduduk Kota Pontianak, jumlah industri, jumlah pasar, data TTN antar kabupaten, kota, dan provinsi, dan data perencanaan jembatan paralel Kapuas 1. Pada penelitian ini tidak menghitung simpang karena menganalisis menggunakan modelan makro menggunakan PPT Visum. Matrik asal tujuan atau MAT dicari menggunakan metode sintetis, yakni menggunakan model gravity. Tujuan pustaka.
Studi penelitian terdahulu. Yang pertama ada Wirani Ranto, Audi E. Rumayar, James A. Timboleng dengan judul analisa kinerja ruas jalan menggunakan metode manual kapasitas jalan pada tahun 2020. Yang kedua ada Edo Nurpandi Al-Maut, Safarudin AS, Siti Nurlaidi Kadarini dengan judul analisa kapasitas dan kinerja ruas jalan Rintis Kemerdekaan Pontianak tahun 2016. Yang ketiga Eka Meriani Saputri dengan judul kinerja jaringan jalan setelah beroperasinya jembatan penghubung Kampung Baru Karyangau tahun 2021. Kepada Rahmat Isnawan, Fitra Ramadhani, Muhammad Rifki Ariansah dengan judul perencanaan rute jaringan lintas angkutan barang di Kota Pekanbaru dengan aplikasi PPT Visum tahun 2011. Tahun 2021. Selanjutnya pengertian jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mendefinisikan jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, kelengkapan dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Karakteristik jalan. Pertama ada geometrik jalan, komposisi arus lalu lintas dan pemisah arah. Ketiga, pengatur lalu lintas, aktivitas samping jalan, dan kelima, perilaku pengemudi. Karakteristik geometrik, pertama ada tipe jalan, kedua lebar jalur lalu lintas, ketiga ada kerep, 4 bahu jalan, 5 median, dan 6 alignment jalan. Kinerja ruas jalan, menurut MKJI 1997, ukuran kinerja suatu jalan dapat dinyatakan berdasarkan kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, kecepatan arus bebas, dan waktu tempuh. Berikut tabel 2.4, tabel kondisi dasar untuk menetapkan kinerja jalan. Kinerja ruas jalan, sebagai berikut ada rumus kapasitas, persamaan kapasitas dasar untuk menentukan kapasitas yaitu C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCS dan dikali FCS, di mana C itu kapasitas, C0 itu kapasitas dasar, FCW faktor penyesuaian lebar jalan, FCCS adalah faktor penyesuaian pemisah arah, FCSF faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan, FCCS faktor penyesuaian ukuran kota. Yang kedua ada derajat kejenuhan dengan rumus S sama dengan Q dibagi C, di mana Q adalah volume lalu lintas, C adalah kapasitas jalan. Selanjutnya ada volume lalu lintas dengan rumus Q dengan N dibagi T, di mana N jumlah kendaraan dan T adalah waktu tempuh. Selanjutnya hambatan samping menurut manual kapasitas jalan 1997, hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan. Berikut tingkat pelayanan jalan. Bisa dilihat pada tabel berikut, tabel 2.14, tingkat pelayanan jalan dari tingkat pelayanan dari A sampai F dengan nilai Q per C-nya dari 0 sampai 02 sampai, dan untuk yang F lebih dari 1. Parameter kinerja jaringan jalan. Amin 2000 menyatakan ukuran kinerja jaringan jalan dapat dinilai dengan menggunakan parameter lalu lintas berikut. 1. Untuk ruas jalan dapat berupa NVK, kecepatan dan kepadatan lalu lintas. Untuk persimpangan dapat berupa tundaan dan kapasitas sisa. Yang ketiga, jika tersedia data kecelakaan lalu lintas dapat juga dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas sistem lalu lintas perkotaan. Modelan makro. Modelan makro dilakukan menggunakan bantuan software PPT Visum. Prinsip dasar pemodelan makro adalah pemodelan 4 tahap yang terdiri dari trip generation, trip distribution, modal split, dan trip assessment. Selanjutnya matrik asal tujuan. Matrik asal tujuan adalah matrik berdimensi 2 yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antar lokasi, di mana di dalam daerah tertentu. Baris menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan. Hingga sel matrik menyatakan besarnya arus dari zona asal ke zona tujuan. Metode untuk mendapatkan matrik
asal tujuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode konvensional dan metode tidak konvensional. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dan pada penelitian ini saya akan menggunakan metode sintetis dengan model gravity. Selanjutnya, gravity model. Nah, Tamin 2000 menyatakan dalam bukunya, metode sintetis atau interaksi spasial yang sering dikenal, yang paling terkenal dan sering digunakan adalah model gravity atau GR. Karena sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti dan digunakan. Model ini menggunakan konsep gravity diperkenalkan oleh Newton pada tahun 1686 yang dikembangkan dari analogi hukum gravitasi. Rumusnya sebagai berikut: FID sama dengan G dikali MI dikali MD dibagi DID kuadrat, di mana FID itu gaya tarik atau tolak antar dua kutub, MI dan MD itu massa benda I dan massa benda D, dan DID kuadrat adalah jarak antar kedua massa. Setelah disesuaikan dengan transportasi, rumusnya berubah menjadi ID sama dengan K OI dikali OD dibagi DID kuadrat, di mana TID adalah pergerakan dari zona asal I ke zona tujuan D. OI adalah jumlah pergerakan yang berasal dari zona I. OD jumlah pergerakan yang menuju ke zona D. Dan DID sama dengan ukuran aksesibilitas antar zona I dan zona D. Staka adalah konstanta. Selanjutnya, software PPT Visum. PPT Visum merupakan salah satu perangkat lunak dalam teknik sipil untuk bagian transportasi yang dikembangkan oleh PPT Group Jerman. Kegunaan utama program PPT Visum ini adalah kemampuan untuk memudahkan persoalan transportasi secara makro. Fungsi dari PPT Visum sebagai berikut. Pertama, pemodelan jaringan, pemodelan berbagai sistem transportasi, model transportasi, dan kelas pengguna. Fleksibel dalam menetapkan tipe dan atribut objek untuk adaptasi model data. Yang kedua, perhitungan, model 4 langkah, model permintaan berbasis tur, model permintaan dengan simultan distribusi, dan pemilihan model perhitungan. Tiga, ada prosedur operasi, tugas berbasis jadwal, dan tugas berbasis headway. Bagian-bagian terdapat di dalam halaman tentang software PPT Visum sebagai berikut. Pertama ada title bar, yang kedua ada menu bar, yang ketiga ada tools bar, keempat ada network dan matrix window, yang kelima ada quick view window, keenam ada procedure sequence, dan yang ketujuh ada network windows. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di ruas jalan Imam Bonjol, Aishipto, dan Tanjung Raya 2, Kota Pontianak, yang merupakan kawasan ramai penduduk dan sering terjadi kemacetan pada jam sibuk sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkendara. Berikut peta lokasi penelitiannya. Pertama ada gambar ruas jalan Aishipto, berikut ada gambar ruas jalan Imam Bonjol dan gambar ruas jalan Tanjung Raya 2. Survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan sebelum melakukan survei volume arus lalu lintas dengan tujuan menentukan waktu survei dan jumlah penyurvei serta memberikan informasi lokasi penelitian ke penyurvei. Penyurvei diberi arahan tentang cara pengambilan data, pengecekan metodologi, dan formulir survei serta alat yang digunakan sebelum survei volume arus lalu lintas dilakukan. Alat-alat yang digunakan seperti formulir survei, counter hand, speed gun, alat tulis, gawe atau handphone, ada meteran, dan CCTV. Selanjutnya, rencana titik lokasi pengambilan data. Pada gambar 3.2, rencana titik pengambilan data di pos 1 dan pos 2. Karena pos 1 itu di Jalan Imam Bonjol dan pos 2 di Jalan Aishipto. Gambar 3.3, rencana titik pengambilan data di pos 3. Karena pos 3 ini berada di Jalan Tanjung Raya 2. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa geometrik jalan, volume lalu lintas, dan kecepatan kendaraan. Untuk data sekunder berupa peta lokasi, jumlah penduduk Kota Pontianak, jumlah industri, jumlah pasar, data perencanaan jembatan paralel ke pos 1, dan data TTN antar kabupaten, kota, dan provinsi. Data geometrik jalan
Data yang didapat dalam data geometrik jalan mengenai tipe jalan, lebar jalur, lebar lajur, dan bahu jalan. Hal yang digunakan untuk mengukur geometrik jalan adalah meteran. Dan waktu pelaksanaan pengukuran dilakukan pada pagi hari atau dini hari saat kondisi jalan sepi demi keamanan dan keselamatan penyurvei. Dan dibutuhkan sekitar 2 orang penyurvei. Yang kedua, data volume lalu lintas. Pelaksanaan pada ruas jalan yang membonjol, dan Tanjung Raya 2 dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin, di mana kedua hari ini mewakili hari libur dan hari kerja. Pengumpulan data lalu lintas dilakukan pada jam-jam sibuk, yaitu dimulai pukul 7 pagi sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari, jam puncak yang diambil yaitu dari mulai jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Pada siang hari, jam puncak yang diambil yaitu dari jam 11 siang sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada sore hari, jam puncak yang diambil yaitu dimulai dari jam 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Ketiga, data kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan dapat diketahui dengan menggunakan alat speed gun. Dari alat tersebut kita bisa mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang lewat dari ruas jalan yang akan diteliti. Jumlah penyurvei diperlukan sekitar 2 orang. Data sekunder merupakan data informasi yang bersumber dari instansi terkait yang berwenang memberikannya. Untuk mendapatkannya, saya atau peneliti mendatangi langsung instansi yang terkait dengan penelitian ataupun bisa mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pontianak. Selanjutnya diagram alur penelitian bisa dilihat sebagai berikut. Analisis data pertama, analisis kinerja ruas jalan, itu menghitung volume puncak, kapasitas jalan, kejenuhan, dan tingkat pelayanan. Yang kedua, analisis tarik, bangkitan dan tarikan. Yang ketiga, analisis matrik asal tujuan. Berikut daftar pustaka. Terima kasih.